3 jenis pengeluaran yang diam-diam menghancurkan kondisi finansial. Coba bayangin akhir bulan datang dan kamu buka aplikasi rekening. Angkanya bikin mengernyit. Rasanya kerja sudah maksimal, niat menabung sudah ada, tapi saldo tetap tipis. Waktu ditelusuri, ternyata bukan pengeluaran besar yang bikin dompet sesak, melainkan kebiasaan kecil yang bocornya halus sampai tidak terasa. Kebiasaan ini seperti pasir halus di lubang kecil kapal. Diam, tapi bisa menenggelamkan kalau dibiarkan terus. Salah satu penyebab paling sering adalah dorongan ingin terlihat lebih wah. Banyak yang punya HP masih mulus, baterai awet, kamera masih jernih. Tapi muncul model baru yang viral di iklan dan teman kantor sudah lebih dulu pakai. Hati tiba-tiba gatal, merasa ketinggalan, merasa harus ikut naik kelas. Padahal, fungsi dasarnya masih berjalan lancar. Sama seperti motor lama yang masih enak dipakai, tapi diganti hanya karena warna baru lebih tren atau modelnya kelihatan sedikit lebih stylish. Masalahnya, barang semacam itu nilainya langsung anjlok begitu keluar dari toko. Sementara uang yang dihabiskan seharusnya bisa jadi modal investasi atau tambahan tabungan jangka panjang. Ironisnya, yang paling ribut memuji kita saat beli barang baru itu tidak akan ikut urunan saat kita sedang kesulitan bayar tagihan. Sementara rekening tetap harus ditanggung diri sendiri. Keinginan terlihat keren di depan orang lain, akhirnya berubah jadi beban yang diam-diam menggerogoti stabilitas finansial. Yang sering terlupa ialah bahwa yang kita kejar bukan fungsinya, tetapi sensasi bangganya. Sensasi itu cepat banget hilang. 2 minggu kemudian, rasa keren itu sudah memudar. Tapi cicilan dan sisa tabungan tetap harus ditanggung. Tanpa disadari, kita menyabotase masa depan secara perlahan. Poin ini bukan melarang kamu beli barang baru. Tentu saja boleh kalau memang benar-benar dibutuhkan. Tapi sebelum melangkah, perlu ada kesadaran jernih. Keputusan itu muncul dari kebutuhan atau cuma dorongan ingin terlihat lebih hebat? Saat pertanyaan ini dijawab dengan jujur, banyak pengeluaran boros yang bisa dipangkas tanpa harus menyiksa diri. Selain soal ingin terlihat lebih keren, ada satu hal lain yang diam-diam menyedot uang tanpa terasa, kebiasaan mager atau malas gerak. Kita hidup di masa serba instan, semua cukup pakai jari. Mau makan tinggal pesan, mau kopi tinggal klik, mau belanja kebutuhan harian tinggal tunggu kurir datang. Praktis memang. Tapi tanpa disadari biaya kemudahan itu menggerogoti dompet setiap hari. Contohnya sederhana. Kopi susu yang harganya Rp25.000 terlihat kecil waktu sekali beli. Tapi kalau rutinnya sehari sekali, sebulan sudah jadi ratusan ribu, setahun jadi jutaan rupiah. Jumlah itu sebenarnya cukup besar kalau dialihkan ke tabungan, dana darurat, atau investasi kecil-kecilan. Namun karena keluar sedikit demi sedikit, otak menganggapnya tidak berbahaya. Padahal itulah jebakan yang membuat saldo bulanan tidak kunjung tebal. Aku punya teman, sebut saja namanya Rian. Dia sibuk luar biasa, alasan utamanya selalu sama, tidak sempat. Tidak sempat masak. Akhirnya pesan makan sehari 3 kali. Tidak sempat bikin kopi sendiri, jadi tiap pagi mampir ke kafe. Tidak sempat belanja offline, jadi semua kebutuhan rumah tinggal klik dari aplikasi. Setelah dia iseng mengaudit pengeluaran, ternyata total biaya, tidak sempat, itu mencapai hampir 3 juta sebulan. 3 juta yang hilang hanya karena butuh kenyamanan cepat. Kalau dihitung setahun, jumlahnya bisa buat traveling, menambah modal usaha kecil, atau memperkuat dana darurat. Uang sebesar itu lenyap begitu saja, hanya untuk memenuhi rasa ingin praktis. Memang benar hidup sekarang menuntut kecepatan, tapi tidak semua hal harus dibayar dengan harga semahal itu. Bukan berarti kamu harus berhenti pesan makanan, atau berhenti beli kopi favorit. Yang penting adalah sadarnya. Kalau memang sedang darurat, ya wajar saja beli instan. Tapi kalau setiap hari, itu namanya gaya hidup. Dan gaya hidup mahal seperti ini sering jadi biang keladi kenapa keuangan sulit naik level. Dengan sedikit usaha tambahan, misalnya masak malam buat bekal besok, atau bikin kopi sendiri di rumah, sebagian besar kebocoran bisa tertutup. Ada satu lagi penyebab keuangan mudah bocor, belanja karena emosi. Situasi ini muncul saat tubuh lelah, pikiran penuh, atau suasana hati sedang naik turun. Setelah seharian bekerja, capek, stres, dan penat, muncul bisikan halus. Aku pantas dapat hadiah kecil. Lalu tanpa pikir panjang, kaki melangkah ke mall atau jari membuka aplikasi belanja. Sepatu baru terlihat menarik, keranjang online sudah lama menunggu. Akhirnya semuanya di-check out. Rasanya lega. Tapi hanya sebentar. Belanja seperti ini hanya jadi pereda rasa, bukan solusi dari masalah yang sebenarnya. Ibarat sakit gigi yang diatasi dengan obat penghilang nyeri. Rasa sakitnya hilang sementara tapi sumbernya tetap ada. Kalau stres datang dari beban kerja, manajemen waktu yang kacau,
atau tekanan lingkungan, membeli barang tidak akan menyelesaikan apapun. Yang terjadi malah stres baru, tagihan meningkat, saldo menipis, dompet ikut sesak. Fenomena FOMO juga sering jadi pemicu belanja emosional. Saat melihat teman pergi liburan eksotis, nongkrong di tempat mahal, atau membeli barang branded, muncul dorongan untuk ikut agar tidak merasa tertinggal. Padahal kondisi keuangan tiap orang berbeda. Memaksakan diri hanya membuat tabungan lebih rapuh dan dana darurat terkikis. Healing itu wajar. Tapi healing terbaik adalah melihat rekening aman, bukan memaksakan gaya hidup yang sebenarnya belum sanggup. Akar dari tiga masalah ini sama. Kita mencari pengakuan dari luar. Ingin terlihat berhasil, ingin merasa dihargai, ingin dipandang tidak kalah dari orang lain. Tanpa sadar, kita sibuk mengejar kesan mapan sampai lupa membangun pondasi agar benar-benar mapan. Kita bayar rasa nyaman instan dengan mengorbankan ketenangan jangka panjang. Solusinya bukan hidup super pelit. Kamu tetap bisa beli barang baru, pesan makanan, atau sesekali memanjakan diri. Yang penting adalah jernih dalam membedakan mana kebutuhan dan mana gengsi. Cobalah setiap malam mencatat 3-5 pengeluaran hari itu, lalu tanya ke diri sendiri, ini benar-benar perlu atau cuma keinginan sesaat? Dengan kebiasaan kecil seperti ini, kontrol diri akan semakin kuat. Saat emosi tidak lagi memimpin keputusan belanja, kamu akan kaget melihat betapa cepatnya keuangan bisa tumbuh stabil dan sehat.